Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa rekan Kronika, apa kabar Anda untuk hari ini? Tentunya kita kembali lagi di Kronikata untuk edisi hari ini dan tentunya kita akan memberikan informasi atau juga edukasi untuk Anda. Dan di studio kami telah hadir salah seorang, saya juga bingung mau menyebutnya apa ini, apakah memang penulis atau atlet atau apa, nanti kita tanya langsung saja dengan Bang Max Wahab. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar ya, Bang? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat tapi belum ngopi pagi ini. Belum telat saya kasih informasi ya. Iya, jadi kopinya di skip dulu ya. Kopi di skip dulu. Yang penting selesai ini kita ngopi ya, Pak. Ya, selesai ini kita ngopi. Dan tentunya buat Anda rekan Kronika, Anda sudah lihat di depan bahwa ada 4 buah buku yang mungkin akan kita bahas dan langsung saja Bang Max. Tadi saya sudah menyebutkan saya mengenal Abang banyak sekali profesinya dan sekarang sudah ada buku. Sebenarnya Abang mungkin bisa menceritakan sedikit lah. Profesi Abang ini sebenarnya apa? Apakah memang atlet atau mungkin juga penulis buku atau seperti apa ini, Bang? Jadi saya susah saya bilang profesi apa, tapi kalau bisa saya simpulkan dengan kata yang singkat, saya adalah full time part timer. Full time part time. Jadi Iya. jadi semua dikerjakan. Kalau dalam bahasa Inggris istilahnya jack of all trades. Iya. Ya. Jadi semua dikerjakan, semua yang terlintas depan mata dari segala bidang kita kerjakan. Oke, tapi sekarang kita bahas dulu Abang sebagai seorang penulis ya. Oke, sip. 4 buah buku ini, kenapa sih Bang Abang mau menulis buku ini? Nah, kenapa Bang? Abang ingin menjadi seorang penulis atau cita-cita terpendam mungkin atau seperti apa? Sebenarnya sih ya tidak ada cita-cita khusus untuk menjadi penulis. Cuman saya melihat dalam fase kehidupan kan. Kita ada fase ketika kita masih muda, kita fase belajar. Kita kemudian ada fase kita bertualang. Kemudian dan ketika saya masuki fase 40-an itu mungkin sudah waktunya saya menuliskan apa yang sudah saya lalui dalam hidup, apa yang sudah saya lihat dan orang-orang yang saya pernah ketemu dalam hidup. Jadi ketika 40 ke atasnya saatnya kita mendokumentasikan apa yang pernah terjadi dalam hidup kita, bisa semacam lesson learn lah. Jadi ini mungkin yang akan menjadi legacy pada generasi berikutnya. Kemudian kalau udah 40-50 ke atas kan kita udah mendekati maut lah istilah kira-kira dalam siklus kehidupannya. Jadi sebelum kita ini hilang dari bumi ini, mungkin pengalaman kita ada baiknya kita tinggalkan dalam bentuk buku, mungkin Rian dalam bentuk podcast ya. Jadi untuk pelajaran bagi generasi berikutnya itu sebenarnya. Oke, kenapa buku Bang? Kan sekarang dunia digital Abang mungkin bisa di blog atau mungkin juga di website. Ini kenapa harus dalam bentuk buku? Iya, karena saya sendiri sebenarnya sedikit konservatif. Yeah. Jadi saya walaupun sekarang sudah ada iPad, yang baca buku digital itu, tapi saya masih suka baca buku yang bisa saya pegang, yang bisa saya pukul nyamuk. Ya, oke. Bisa jadi bantal tidur juga ya? Iya, dan enak ditenteng. Ya. Dan mungkin karena kalau dari dulu saya suka menenteng buku ya. Kalau anak sekarang kan menenteng HP. Dari dulu saya kalau kemana-mana, ke bandara, jemput orang, lalu saya suka menenteng buku. Jadi udah kebiasaan. Jadi memang habitnya seperti itu Bang ya? Ya, habitnya. Tapi kalau kita berbicara masalah menjadi seorang penulis buku ya Bang ya, bukan seorang penulis secara umum, penulis seorang buku, tentunya kan siklusnya ini kan bisa dibilang ritmenya atau siklusnya ini agak lama. Ketika ada inspirasi dan butuh waktu juga hingga akhirnya menjadi sebuah buku. Nah ini seperti apa ini? Apakah memang itu terasa membosankan atau memang ya ini sebuah cita-cita memang harus diwujudkan? Jadi tiap penulis itu punya cara yang berbeda ya ketika menulis ya. Bagi saya ide itu sudah banyak dari dulu, cuman saya belum ada kesempatan untuk mencurahkannya dalam tulisan. Jadi udah lama dulu saya juga ini nanti suatu saat ketika saya akan menulis akan saya tulis. Jadi ada beberapa data-data yang menurut saya penting, saya dulu udah semacam diary yang saya tulis, catatan. Dan ketika mungkin suatu saat saya punya waktu akan saya tulis. Jadi begitu. Jadi ketika tiba pada masanya saya menulis, saya tidak sulit. Jadi saya sudah tahu semua apa yang akan saya tulis, bagaimana dan gampang ya menulisnya. Jadi memang sudah
file dengan lengkap tentunya Bang. Ya, Oke Bang, kita berbicara lagi nih buku. Mungkin salah satu bisa kita lihat bahwa di sini ada Tsunami Diary ya. Nah, yang buku yang ini tentang Tsunami Diary, inspirasinya atau kenapa sih Bang harus Tsunami Diary ini? Apakah memang karena saya belum baca lagi ya. Maksudnya apakah memang ini merupakan pengalaman pribadi atau pengalaman orang di sekitar atau seperti apa nih Bang? jadi Inspirasinya seperti apa? tahun 2005 setelah terjadi tsunami kan saya banyak bekerja dengan orang asing. Iya. Ya, yang itu suatu kesempatan langka ya. Kita kadang bisa ketemu dengan orang-orang yang biasa kita lihat di TV, misalnya orang-orang reporter CNN, reporter BBC, orang-orang yang biasa kita lihat di TV, tapi tiba-tiba ada di depan kita dan dekat dengan kita. dan kita bekerja dengan mereka untuk membantu meliput atau iyalah banyaklah tokoh-tokoh hebat yang kita lihat tiba-tiba datang ke Aceh langsung ke kampung kita. Iya. Jadi pada suatu waktu saya juga pernah bekerja dengan Pak Profesor George Plafker. Beliau adalah profesornya gempa dan tsunami di Amerika. Nah, presidennya tsunami dan gempa di Amerika. Jadi beliau sering tampil di National Geographic ya. Kalau ada membahas tentang bencana alam dunia di Turki atau di mana, beliau seorang jadi narasumbernya. Jadi saya bersempatan berjumpa beliau, jadi kita bercerita. Jadi beliau beri saran kepada saya, kamu sebagai orang Aceh, kamulah yang bertugas mendokumentasikan semua kejadian ini. Karena kamu yang langsung lebih tahu langsung, bukan saya walaupun saya ahli gempa, tapi kamu lebih mengenal langsung masyarakat di sini dan kamu tahu ceritanya. Jadi kamu harus mendokumentasikan cerita tentang tsunami ini. Jadi dia yang memberi saya saran motivasi, dari situ saya mulai mencoba mengumpulkan hingga jadi Tsunami Diary. Oke. Tsunami Diary ini dimulai dari tahun berapa Bang? Inspirasinya tadi di 2005 dan Enggak, Abang sebenarnya begini, Tsunami Diary ini adalah kumpulan buku foto dokumenter. Oke. Jadi foto yang diambil sebelum tsunami dan sesudah tsunami. Sebulan sebelum tsunami, sebulan sesudah tsunami. Jadi foto-foto bencana dan foto-foto ketika Aceh belum terjadi tsunami. Jadi ketika beliau lihat foto-foto saya, kamu jadikan satu buku. Jadi sebenarnya tidak sulit membuat jadi buku karena saya sudah ada data semua, saya sudah punya banyak foto, tinggal saya rubah jadi satu buku, itu saja. Oke. Jadi semacam portofolio juga ya Bang ya, bahwa ini dalam bentuk buku. Nah, hal yang menarik adalah kembali lagi Bang bahwa walaupun ini foto-foto, tapi kan memang ada hal-hal yang memang bisa diinformasikan kepada orang lain bahwa ini juga nanti di masa depannya atau di beberapa tahun lagi juga akan menjadi sebuah rujukan, apakah itu dalam bidang pendidikan atau mungkin juga sejarah. Nah, apakah mungkin nanti akan ada jilid kedua atau seperti apa ini? Kalau tsunami Mungkin dalam bentuk cerita seperti apa mungkin? Jadi kalau Tsunami Diary ini dia banyak jadi rujukan ketika datang peneliti asing dari luar ya. Oke. Mereka ingin melihat tempat kerusakan, lokasinya, karena buku Tsunami Diary ini meliputi hampir seluruh Aceh. Foto-fotonya ada Banda Aceh, Aceh Besar, Calang, Melabu, Singkil, Simelu sampai ke Pulau Nias. Ya, jadi ada Eagles View fotonya, ada juga yang dari dekat ya, jadi kumpulan dari seluruh. Jadi ketika melihat buku ini, selama peneliti asing mereka bisa membayangkan kerusakan di seluruh Aceh, bukan hanya Banda Aceh dan Aceh Besar. Oke. Sampai gempa yang tahun Maret 2005 yang terjadi di Singkil, Nias, Simelu yang paling parah itu ya. Iya. Ya itu bisa menjadi. Ya itu juga menjadi bagian dari buku ini, fotonya dari situ. Karena kebetulan saya juga sempat ketika terjadi gempa di Nias, 3 hari kemudian saya juga sempat ditugaskan ke Nias untuk membantu korban gempa di sana. Untuk tulisan mungkin Bang, mungkin dijadikan bahwa diary ini bisa menjadi sebuah tulisan, cerpen. Ada niat seperti itu atau ada rencana seperti apa? Jadi kalau Tsunami Diary ini lebih fokus kepada fotografi ya, Iya. visual ya. Jadi tidak banyak berkata-kata. Jadi seperti di awal buku ini ada tulisan saya, buku ini tidak butuh kata pengantar dan kata-kata karena kejadian yang terjadi di Aceh ini sudah di luar kata-kata
manusia. Jadi cukup secara visual. Secara visual aja orang sudah bisa membayangkan sendiri bagaimana parahnya bencana itu. Ya. Oke, baik. Kita ke buku selanjutnya, Laut di Atas Langit. Nah, apa Jadi Bang? sebelum Laut di Atas Langit, jadi ada buku sebelumnya yang sebenarnya berjudul Kembang Api Kyoto. Iya. Jadi Kembang Api Kyoto ini bercerita tentang konflik Aceh. Oke. Konflik Aceh ya sebelum terjadinya perdamaian atau tantangan MOU Helsinki. Nah, ya. Jadi ini ketika masa-masa gelapnya lah waktu itu ya. Waktu itu Rian umur berapa? Sebelum tsunami Itu sudah kuliah, Pak. udah kuliah. Mungkin jadi kalau udah kuliah udah bisa merasakan bagaimana susahnya keluar malam atau sering dengar suara granat, tembakan, korban tak ada identitas gitu ya. Nah, ini menceritakan tentang keseharian atau mungkin juga berdasarkan pengalaman Abang Jadi sendiri? ini jadi berdasarkan base-nya itu konflik, kemudian dijadikan novel. Oh, dalam bentuk novel. Iya. Fiksi, non fiksi, Bang? Bisa kita sebut based on true story. Based on true story. Iya, iya, iya. Jadi karena semua proses jeda perdamaian, bagaimana yang sebelum terjadi tsunami besar pada waktu itu tahun kita pernah terjadi banjir besar yang di Banda Aceh waktu 2000. itu. Ya. Yang sampai kota Banda Aceh hampir tenggelam dan itu seperti pre-tsunami ya sebelum terjadi. Ya. Persiapan luar biasa. Sampai Taman Sari tenggelam semua itu. Ya. Nah, jadi dimulai dari situ. Ya, itu juga menjadi bagian dari cerita ini. Nah, itu kegelisahan atau seperti apa, Bang? Kalau kita berbicara masalah konflik, oke, mungkin generasi zaman itu memang cukup merasakan lah bagaimana dampak dari konflik. Nah, kenapa harus menjadi cerpen ini, Bang? Karena memang kekhawatiran kah atau mungkin berdasarkan pengalaman pribadi atau seperti apa ini? Jadi karena kalau saya pikir kalau dalam bentuk novel lebih menarik untuk dibaca daripada cuman sekedar buku fakta. Karena kalau novel itu kan ada action, romance, ada kisah sedih, ada kisah fajar. Jadi kalau novel itu sebenarnya kumpulan dari seluruh kehidupan. Lebih menarik untuk dibaca karena ada jalurnya, ada naik turunnya daripada cuman fakta sejarah yang jadi buku pelajaran di sekolah. Oke, jadi memang Bisa dinikmati lah. Bisa dinikmati. Mungkin di sananya satu bisa tertawa juga ya, Bang? Bisa tertawa, ada unsur humornya, ya. Makanya saya memilih novel. Oke, jadi bahwa novel itu bisa membuat emosi ya berubah-ubah gitu, Bang? Ya, seperti kita nonton film lah. Ya. Nah, selanjutnya, Bang, Laut di Atas Langit ini kegelisahankah atau Jadi Laut di Atas Langit ini juga novel, tapi juga berdasarkan kisah nyata, tapi base-nya adalah cerita tsunami dan gempa. Oke. Kalau yang pertama tadi tentang konflik Aceh, mungkin yang generasi sekarang banyak tidak tahu bagaimana cerita konflik. Kalau yang ini untuk ini bencana alam. bencana khusus tsunami? Sama juga dengan format seperti novel. Ya, bentuk novel ya. Dan ini butuh waktu yang sangat lama untuk menulis karena risetnya juga lama. Jadi mungkin bisa dikatakan 15 tahun proses. 15 tahun. Ya. Oke. Untuk proses cetaknya sendiri berapa lama nih, Bang? Kalau cetak kan gampang, urusan penerbit. Yang lama kan riset ya. Dalam proses riset. Jadi 15 tahun akhirnya memutuskan ini sudah selesai baru langsung dikasih ke percetakan. Iya, gitu. Animo masyarakat sendiri seperti apa saat ini, Bang? Karena kalau menurut saya ya, budaya literasi juga sudah menurun. Ini seperti apa ini, Bang? Nah, itu yang menariknya adalah pembeli buku saya yang banyak dari luar. Oke. Pertama, luar Aceh, lebih banyak dari Pulau Jawa yang membeli ini. Iya. Kemudian dari Malaysia, ya, yang dari pembelinya ya. Kalau Tsunami Diary, malah pembelinya orang asing yang ramai. Ini berbahasa Tsunami Diary tadi berbahasa Tsunami Diary bahasa Inggris dan bahasa Jepang, dua bahasa. bahasa Indonesia, bahasa Jepang. Oke. Jadi di Aceh sendiri tidak begitu banyak pembaca, tapi di luar Aceh yang banyak peminatnya. Mungkin karena bahasa Inggris itu tadi, Bang ya? Enggak, yang ini Laut di Atas Langit. Laut dan Langit. Oke, jadi memang dual bilingual ya, Bang ya? Laut di Atas Langit bahasa Indonesia, jadi kan ya itulah. Mungkin karena orang Aceh sendiri nggak tahu lah, mungkin karena sudah mengalami jadi tidak mau lagi membaca, apa karena trauma, jadi tidak bisa kita salahkan juga. Oke. Nah,
Cukup menarik ya pemirsa ya. Dan yang menjadi penasaran saya Bang, kenapa sih harus menulis gitu Bang? Tadi Abang sudah menyampaikan bahwa ini merupakan seorang Max Wahab perlu menghasilkan karya untuk anak cucu, untuk generasi muda selanjutnya. Nah, apakah ini juga ada dalam bentuk digital? Tidak ada. Tidak ada. Jadi seperti saya ceritakan, saya masih konservatif. Iya. Nah, siapa tahu mungkin ada rekan kronika yang mungkin ingin berkolaborasi tentunya bahwa konsep digital ini kan memang karena menurut saya memang ada beberapa kalangan yang memang lebih suka dengan dunia digital. Iya, gitu betul. lebih praktis. Tapi mungkin kalau ada berminat boleh menghubungi Bang Max. Iya, jadi saya pun lebih suka kalau lihat anak muda pegang buku duduk sendiri pun saya kayaknya senang saya lihat itu. Iya. Nah, sebagai seorang penulis, kondisi literasi seperti apa ini Bang? Di luar buku-buku Abang. Jadi Karena kan ada kekhawatiran bahwa sebenarnya semakin banyak penulis menghasilkan buku dan tapi ternyata juga bukan kita berbicara daya beli tapi literasi masyarakat atau generasi muda saat ini memang sudah cukup menurun. Ini seperti apa? saya tidak akan menyalahkan generasi muda yang minat membacanya menurun. Tetapi kita juga harus introspeksi diri, misalnya dari segi sekolah, dari segi pemerintah, apakah mereka membantu generasi muda ini untuk banyak membaca. Iya. Jadi karena apalagi tantangannya mereka dari kecil sudah lihat HP, bukan lihat buku. Jadi bukan berarti mereka tidak suka baca buku, tapi mereka tidak diekspos lebih banyak kepada buku-buku yang menarik. Misalnya saja, saya dengar dari beberapa murid ada yang sekolahnya melarang buku komik. Padahal apa salahnya kalau di pustaka sekolah juga ada buku komik. Komik kan bukan sesuatu yang jelek, itu kan mungkin daya tarik pertama supaya anak-anak mau masuk pustaka. Jadi pustaka jangan hanya buku serius-serius semua, jadi juga ada buku yang entertainment, yang menarik tentang musik, lebih komik, apalagi sekarang anak-anak suka komik. Nah, itu juga cara kita menggugah generasi muda supaya mau pegang buku. Nah, sebenarnya misalnya itu salah satunya ya. Nah, bicara komik, ada rencana bikin komik Bang? Yang dalam buku The Wave Rider ini sudah mendekati komik. Oke. Karena di situ banyak ilustrasi. Jadi itu sudah mungkin setengah komik, setengah cerita. Ilustrasi Abang buat sendiri? Iya, saya juga ilustrasi saya buat sendiri. Di buku Laut di Atas Langit ada beberapa sketsa juga, tapi tidak begitu serius. Tapi kalau dalam The Wave Rider sudah saya pakai warna. Jadi gitulah, lebih visual yang The Wave Rider. Konsepnya seperti apa ini Bang? Ceritanya seperti apa The Wave Rider ini Bang? Menceritakan tentang apa? Inspirasinya bagaimana ini Bang? The Wave Rider juga masih tentang tsunami. Cuman di sini saya lebih memakai gambar, lebih visual lah. Jadi mungkin anak-anak itu melihat gambar lebih bisa membayangkan tentang kejadian tersebut. Mungkin bagi yang generasi kita gampang membayangkan tentang kejadian tsunami, tapi bagi generasi muda ini susah kalau kita cerita, wah gelombangnya setinggi pohon kelapa, susah dibayangkan. Jadi dengan ada visual yang itu jadi ya karena seperti kayak komik dikit, jadi lebih mungkin bisa membantu ya. Oke, jadi bisa membangkitkan atau dia buat generasi muda yang suka-suka dengan gambar visual-visual juga bisa lebih menarik untuk dibaca ya Bang ya? Ya, jadi maksudnya makanya seperti saya bilang tadi, saya mencoba dari berbagai aspek, ada yang novel, ada yang dari segi fotografi, Tsunami Diary, dan juga ini dengan gambar yang mirip komik. Jadi ada bermacam genrenya, mencoba melakukan pendekatan, jadi ya gimana lah ya yang lebih efektif atau terserah kepada pembaca memilih yang mana yang dia sukai. Oke, planning ke depan ini Bang? Planning ke depan. Full komik kah atau mungkin? Nah itu kita tunggu aja tanggal mainnya. Tunggu. Oke, jadi tetap terus berkarya Bang ya? Iya. Tetap terus menghasilkan buku? Iya, betul. Nah kalau ada pemirsa di rumah mungkin pernah belajar atau pernah kuliah, mengerti atau paham bahasa Mandarin, bahasa Rusia mungkin, ingin menjadikan ini dalam bahasa yang lain, apakah boleh Bang atau seperti apa? Maksudnya gimana?
Kan ini kan dalam dua bahasa, misalnya bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Mungkin Ya. ada rekan kronika di rumah yang cukup mengerti dengan bahasa Rusia, Yes, mengerti ya. bahasa ingin dialihkan juga atau ingin diterjemahkan juga dalam bahasa Rusia mungkin. Ini apakah diperbolehkan atau seperti apa? Bisa-bisa aja karena target market ya. Kita Iya. juga harus bicara soal marketing target market seperti Tsunami Diary memang target marketnya orang asing. Oke. Yang The Wave Rider juga target marketnya orang asing. Ketika saya dari yang pertama kedua ini saya lihat banyak peminatnya dari luar dan ada dari orang asing juga bertanya apa ada dalam versi bahasa Inggris, bahasa Jepang. Jadi saya menerbitkan dalam berikutnya target marketnya lebih kepada dunia luar yang minat membacanya sudah tinggi. Pola marketing selama ini seperti apa Bang? Pola penjualan? Online kah atau seperti apa? Online. Masih online. Tetap online tentunya. Ya, jadi online, jadi seluruh Indonesia bisa beli. Seluruh Indonesia bisa. Termasuk dari luar negeri tadi ya Bang ya? Iya, iya, ya. Oke, terakhir Bang, harapan Bang Max kepada rekan kronika, persilakan Bang. Ya, saya senang sekali ada Rian yang mencoba mau membuat ruang seperti ini. Saya mengundang berbagai macam narasumber supaya kedepannya juga lebih terus berkarya. Juga ini juga salah satu cara berkarya dan berbagi ilmu ya dengan cara kita masing-masing. Oke, kalau ada anak muda atau generasi muda ingin belajar menulis, nah bisa menghubungi Abang atau seperti apa ini Bang? Nah, saya sebenarnya bukan guru menulis. Saya lebih kepada mengekspresikan diri ketika saya menulis ini ya. Kalau ingin jadi penulis sebenarnya gampang, baca buku sebanyak-banyaknya. Oke. Ya. Dan ide bisa dapat Kita dari mana kita saja. akan bisa jadi penulis kalau kita tidak suka membaca. Baik. Cukup menarik rekan kronika. Kita akhiri saja Bang. Atau mungkin ada lagi mau disampaikan? Iya, kalau buku ini bisa dibeli Oke, di silakan. Shopee atau Tokopedia. Juga Nama tersedia. akunnya? Tinggal tulis judulnya Max Wahab di Tokopedia atau Shopee, Iya. langsung keluar bukunya. Oke, jadi buat Anda mungkin susah cari Bang Max di Banda Aceh, bisa buka Shopee atau Tokopedia ya Bang Iya, ya? Tokopedia Dan nanti bisa langsung muncul. langsung muncul dan cukup menarik, dan setidaknya ini kalaupun memang Anda sudah membaca bisa Anda simpan dan juga bisa jadi karya ya Bang ya, sudah bisa jadi bagian dari sejarah ya Bang. Iya. Setuju Bang? Terima kasih. Semoga Oke, begitu. semoga begitu. Baik. Terima kasih Bang Max atas informasi waktunya untuk hari ini. Semoga ini bisa menginspirasi generasi muda, menginspirasi kita semua bahwa ada buku yang bisa menjadi bagian dari sejarah kita. Oke ya. Sekali lagi terima kasih Bang Max dan terima kasih juga buat Anda rekan kronika. Kita pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.